Di kota-kota besar seperti Santiago dan Valparaiso, kehidupan malam di Chile menawarkan kombinasi menarik antara hiburan dan resiko yang mengancam nyawa. Kehidupan malam di Chile bak magnet bagi mereka yang mencari hiburan dan kesenangan. Tapi di balik gemerlap hiruk-pikuk tawanya, terdapat sisi gelap yang tak bisa diabaikan. Pasalnya, kehidupan malam di Chile juga dibayangi oleh masalah keamanan, termasuk kasus pencopetan dan perampokan yang kerap terjadi di daerah-daerah ramai. Sementara itu, fenomena sosial seperti pesta di jalanan dan konser mendadak seringkali diiringi oleh potensi bahaya yang tidak terlihat, seperti obat-obatan terlarang dan kekerasan. Semua ini menjadikan Chile sebagai tempat yang penuh kontradiksi di mana kegembiraan dan bahaya berjalan beriringan, menciptakan lanskap kehidupan malam yang unik dan penuh warna. Meskipun ada banyak tempat hiburan seperti bar dan klub, pengunjung tetap harus waspada terhadap keamanan pribadi. Santiago, meskipun dianggap lebih aman dibanding beberapa ibu kota di Amerika Latin, masih akrab dengan pencopetan dan perampokan, terutama pada malam hari. Kota-kota ini disebut-sebut menjadi rumah bagi sebagian besar geng jalanan negara itu. Geng ini biasanya beroperasi di lingkungan miskin dan termarginalkan. Mayoritas dari mereka terlibat dalam perdagangan saat terlarang dalam skala kecil-kecil dan kejahatan kecil lainnya. Daerah sekitar pelabuhan dan beberapa bukti di atas kota dianggap tidak aman terlebih pada malam hari. Hal ini dialami oleh banyak turis seperti pencurian barang bawaan dan diintimidasi. Tingkat kejahatan di Chile telah meningkat dengan banyak kasus pencurian dan kerusakan mobil yang melibatkan wisatawan. Keamanan di kota Santiago pun menjadi sorotan karena kekurangan petugas polisi yang tidak bisa mencakup di segala penjuru. Terlebih kehidupan kriminal cukup kompleks dan beragam. Faktanya, dalam beberapa tahun terakhir, Chile mengalami peningkatan kejahatan serius, termasuk pencurian, perampokan, dan pembunuhan, yang biasa akar masalahnya tak jauh dari saat terlarang. Penyalahgunaan obat-obatan terlarang menjadi isu yang sangat pelik di Chile. Bahkan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat telah mengidentifikasi Chile sebagai negara transit yang signifikan untuk kokain Andes yang diperdagangkan di Eropa, Afrika, dan Australia. Banyak pengiriman ilegal yang ditujukan ke pasar internasional dipindahkan ke Chile melintasi perbatasan negara sebelum dikirim melalui pelabuhan di sepanjang pantai Pasifik sepanjang 6.500 km. Chile juga memiliki pasar domestik yang cukup besar untuk ganja yang telah menjadi sasaran kelompok kejahatan dari Paraguay, produsen utama ganja Amerika Selatan, serta Kolombia, sumber jenis ganja dan menguntungkan yang dikenal sebagai creepy. Perdagangan ini secara internasional sebagian besar ditangani oleh kelompok-kelompok Bolivia dan Peru yang kadang-kadang berkolaborasi dengan organisasi lokal. Seiring dengan meningkatnya permintaan zat terlarang, terutama yang berjenis sintetis, kelompok-kelompok kriminal semakin gencar menggunakan jalur laut dan pelabuhan untuk penyelundupan. Ada juga peningkatan signifikan dalam konsumsi zat ini yang berakibat pada maraknya kekerasan terkait obat-obatan terlarang. Begitu sampai di Chile, barang haram ini biasanya diperjualbelikan oleh geng jalanan. Banyak di antaranya beroperasi di Santiago, ibu kota dan kota terbesar, atau dikirim ke luar negeri ke pasar luar negeri. Chile juga merupakan sarang penyelundupan dan perdagangan manusia. Pelaku perdagangan manusia memanfaatkan iklan surat kabar untuk model dan promotor produk untuk memancing gadis-gadis muda yang berusia 11 hingga 17 tahun ke dalam lubang prostitusi. Lembaga penegak hukum di Chile melaporkan bahwa pelaku perdagangan manusia yang mencari anak-anak juga menargetkan keluarga yang kurang beruntung secara ekonomi, meyakinkan orang tua bahwa mereka memberikan anak kesempatan untuk kehidupan yang lebih baik. Perdagangan orang ke negara itu sebagian besar ditangani oleh organisasi kriminal Bolivia dan Peru yang kadang-kadang bekerja sama dengan kelompok-kelompok kriminal lokal setempat. Mereka juga gencar terlibat pada perdagangan senjata ilegal. Kondisi persenjataan ilegal di Chile menjadi perhatian serius, terutama dengan meningkatnya jumlah senjata yang diselundupkan ke negara tersebut. Salah satu jalur utama penyelundupan adalah melalui Argentina, dengan senjata api seringkali masuk melalui perbatasan udara dan pelabuhan, termasuk melalui pelabuhan Iquique. Senjata yang diselundupkan tidak hanya berasal dari Argentina, tetapi juga dari Amerika Serikat, Eropa, dan Asia. Senjata api ini seringkali dimodifikasi untuk meningkatkan daya rusaknya, seperti mengubah senjata semi-otomatis menjadi otomatis. Selain itu, penggunaan senjata dalam kerusakan jalanan, seperti yang terlihat di lingkungan Mage, Santiago, menjadi kekhawatiran khusus. Di kawasan-kawasan dengan tingkat kekerasan yang lebih tinggi, termasuk Macro Zona Sur, persenjataan ini digunakan oleh organisasi kriminal dan kelompok radikal untuk mempertahankan wilayah mereka.
Apakah masalah tadi sudah cukup mewarnai kehidupan masyarakat Chile? Nyatanya belum sama sekali. Selama bertahun-tahun, Chile telah menjadi tujuan utama bagi banyak imigran dari negara-negara Amerika Latin, terutama dari Venezuela, Haiti, Kolombia, Peru, dan Bolivia. Krisis ekonomi dan politik di beberapa negara ini mendorong warganya untuk mencari kehidupan yang lebih baik di Chile, yang dianggap sebagai negara dengan stabilitas ekonomi yang lebih baik. Beberapa orang Chile juga menganggap bahwa masalah keamanan ini disebabkan oleh imigran dari Haiti dan Venezuela. Orang-orang Haiti yang melarikan diri dari negara mereka telah mencari perlindungan di Chile dan membangun gubuk-gubuk di bawah jembatan dan di taman-taman pusat kota. Sayangnya, pemerintah Chile tidak memberlakukan tindakan tegas terhadap pembangunan rumah ilegal tersebut. Dikabarkan jumlah imigran di Chile telah berlipat 5 kali lipat dalam 5 tahun terakhir. Sekitar 500.000 orang Venezuela telah pindah ke Chile setelah kematian Hugo Chavez. Walaupun ada beberapa protes jalanan dari penduduk setempat yang ingin mendeportasi imigran, upaya tersebut cukup membuahkan hasil. Para imigran ini memiliki latar belakang etnis yang sama dengan penduduk asli Chile. Mereka tidak diinginkan dan dianggap menurunkan kualitas hidup di negara ini. Peningkatan jumlah imigran telah menimbulkan berbagai masalah. Banyak imigran menghadapi kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan yang layak, akses ke pelayanan kesehatan dan pendidikan, terutama bagi mereka yang datang secara ilegal atau dengan visa turis yang telah habis masa berlakunya. Meskipun ada beberapa kebijakan untuk mengintegrasikan imigran, seperti menyediakan akses ke pelayanan kesehatan dan pendidikan untuk anak-anak, situasinya tetap sulit karena kurangnya dukungan hukum yang kuat dan perubahan kebijakan yang sering terjadi. Fakta unik lainnya dari Chile adalah orang Chile cenderung tidak terlalu ramah dengan orang asing dan tidak banyak berinteraksi dengan mereka. Hal ini bisa jadi disebabkan oleh pertimbangan, keamanan, dan kebiasaan masyarakat lokal itu sendiri. Saat ini jumlah populasi penduduk mencapai 19,6 juta orang. Negara yang terletak di Amerika Selatan ini menghadapi gaya hidup yang cukup buruk dan masalah obesitas. Pola makan yang berlemak dan bergula menjadi penyebab utama kelebihan berat badan di negara ini. Restoran cepat saji yang populer di Chile dan orang-orang bahkan rela mengantri di sana alih-alih memilih menu yang lebih sehat. Memang makanan cepat saji dianggap lebih murah ketimbang menu makanan lainnya. Tak hanya persoalan makanan, biaya hidup di Chile cukup mahal. Meskipun memiliki salah satu ekonomi terbesar di Amerika Selatan, pendapatannya yang diperoleh mungkin tidak cukup banyak untuk menabung. Plus status sosial juga penting di Chile, dan dalam mencari pekerjaan, identitas etnis, kewarganegaraan, dan kualitas hidup seseorang sangat dipertimbangkan oleh perusahaan atau rekruter.